Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, belikan saya baju petak-petak. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum dapat kue kotak. Pripun kabare panjenenganipun? Apik, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Iki desa apa Bapak Ibu? Kijang Rejo. Rejo iku apa artine rejo? Rejo iku akeh. Jadi Kijang Rejo akeh kijang. Kijang Innova, kijang kapsul, Rejo akeh makmur sejahtera. Nama itu adalah doa. Dan alhamdulillah Kijang Rejo ini orangnya semua makmur sejahtera. Apa tandanya makmur? Wonge lemu-lemu. Betul. Memang cantik kain katun. Dibeli di Tanjung Balai Karimun. Saya tidak lagi berpantun. Wis entek diambil Pak Wagimun. Yang sama kita hormati bapak-bapak kades, tokoh masyarakat. Saya didampingi sahabat saya sama-sama kuliah di IAIN. Bapak Repol, kenal Pak Repol? Bapak Tatang, yang namanya tidak saya sebut, mohon maaf, bukan saya nggak hormat, tapi saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita pagi menjelang siang ini adalah Bersatu dalam Keragaman, merajut ukhuwah, menggapai berkah. Sepanjang saya ceramah, inilah baliho yang orangnya paling banyak. Ya sesuai dengan judulnya. Judulnya Bersatu dalam Keragaman. Itu maksudnya beragam-ragam. Ramai-ramai. Tapi yang paling besar gambarnya Ustadz Somad. Saya heran. Kok ganteng sekali. Sopo sing ngedit iki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak satu. Tapi macam-macam. Betul? Makanya disebut bersatu dalam keragaman. Karena beragam-ragam. Ono wong Melayu. Ada orang Melayu. Loro saiki. Wong Melayu, wong Melaku. Ada orang Melayu, ada orang Jawa. Orang Jawa ada? Iya, dari tadi ngomong Jawa. Wong Sunda? Kalau Sunda gimana cara nyapanya ya? Kumaha damang sadayana. Dahar. Saya dulu waktu kuliah di Mesir serumah sama orang Sunda. Namanya Ajay Jayidin. Saya nggak bisa membedakan antara dahar dengan damang. Jadi setiap ketemu sama dia, dahar apa damang? Dahar saya bilang, makan artinya gitu. Alhamdulillah kita ketemu semua. Orang Batak ada. Biado alak ita sesudena, horas. Oh, wakeh ya. Mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, semua kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan sing nomor siji,
ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing wong Islam, nek ora Islam, ikatan yang kedua adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nek bule, kalau kita ketemu dengan bule, tahu bule? Sing rambut londo tapi bukan londo ireng. Bule itu nek wedok, kalau laki-laki pakle. Kalau ketemu sama bule ne orang Islam, bule ne londo orang wong Indonesia. Bule bukan Islam, bukan orang Indonesia. Mereka tetap saudara kita. Kenapa? Sama-sama manusia. Kalau ketemu dengan hewan, mereka bukan manusia, maka mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul bersama. Jamaahnya numpuk-numpuk di bawah pohon sukun satu tumpuk, di bawah sawit satu tumpuk. Saya sampai sekarang mikir, susah saya mikir, kenapa antara ustadz dengan jamaah ini kok terlalu jauh? Belum ada kejadian di Indonesia ustadz dibunuh, jamaah itu enggak ada. Ini perhatian untuk panitia dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Sabah, Sarawak. Tolong kalau buat pengajian, ustadznya dekat dengan jamaah. Karena jamaahnya itu ingin dekat dengan ustadz. Betul. Ini nampaknya yang buat pentas dan tenda ini nggak pernah pengajian. Karena kalau dia pengajian pasti dia ingin dekat dengan ustadz. Ustadznya juga ingin dekat dengan jamaah. Sebagai orang yang paham public speaking, public uang akeh, speaking ngomong, public speaking ngomong karo wong akeh. Kita kalau ngomong sama orang banyak itu pingin supaya didengar orang, dan kalau jauh begini susah. Tapi saya menangkap ada hikmahnya juga. Mungkin jauh ini supaya saya enggak ngelihat bojo wong. Nek cedek kan ketok. Tapi kalau jauh, ibu bapak jangan curiga. Saya ini sudah tua, jelita, jelang 50 tahun. Jadi mata saya ini rabun. Jadi saya ini enggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Kok yo podo kabeh. Ketoke yo podo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita bersatu dalam keragaman ini? Caranya ada 5. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira sing 5 iki iso bisa diingat enggak? Bisa? Belum disampaikan urung kok iso. Yang pertama, kita bisa merajut kebersamaan, keragaman kalau kita sama-sama sodakoh. Kita bisa bersama merajut keragaman, menggapai berkah kalau kita sama-sama sholat. Oh, apa Ustadz iki? Sedekah apa sholat Ustadz? Bagaimana kita mau sholat kalau enggak berdiri masjid? Maka untuk mendirikan masjid kita mesti sholawat. Bagaimana kita bisa bersama kalau enggak ada masjid? Makanya didirikan masjid, dan untuk mendirikan masjid itu mesti sodakoh. Dan alhamdulillah
masyarakat Kijangrejo enggak ada alasan untuk enggak bersodakoh. Kenapa? Kelapanya lebat. Ustadz kok nyebut kelapa? Yo, kelihatan kelapa. Sawitnya agak trek emang. Baru dipanen Pak Ustadz. Mudah-mudahan sawitnya akeh. Harganya naik. Pupuknya turun. Enggak ada gunanya sawit naik kalau pupuknya ikut melu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu di Kijangrejo ini kelihatannya wajah-wajah orang sing sugih, ono enggak ada masalah dan orang duwe utang. Ini kalau saya lihat, karena orang kalau lagi susah, banyak masalah, setengah mati kita berpantun, ora iso guyu. Paling nek guyu ya, guyu tertahan niku, guyu. Tapi kira guyune lepas iki. Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Oke ya. Apa Ibu yang dimuliakan Allah. Sing sakit-sakit, sing kepalanya pusing-pusing, jangan pikirkan ambulan wis ready. Ambulan. Melebu ae. Ambulan iki gratis. Syarat naik ambulan iki loro. 1, siji sakit, nomor 2 mati. Sapa sing melu? Mudah-mudahan semua yang sakit sembuh sehat walafiat. Jadi kita bisa bersama ini kalau kita sama-sama bersodakoh untuk beli tanah masjid. Masjid apa iki jenenge? Kan ketahuan nggak pernah ke masjid. Masjid Nurul Huda. Ustadz kok tahu? Enek tulisannya. Kok Masjid Nurul Huda? Ustadz ada tulisannya, kenapa nanya? Ya ngetes jamaah. Lu sembahyang apa ora? Alhamdulillah semuanya jamaah sudah mewakafkan tanah dan sudah mendirikan masjid. Kenapa waktu Ustadz Somad ceramah nang Kijangrejo, ceramah kok orang melebu nang masjid? Wah jamaahnya akeh, nek melebu ya meledak. Itu maka jamaah Ustadz Somad jamaahnya di luar. Apa iki Pak? Biasanya saya kalau ceramah dikasih kertas itu tulisan waktune wis entek. Tapi di Kijangrejo ini unik. Apa tulisannya? Tolong kasih tahu supaya jamaah bersodakoh. Ternyata memang tepat isi ceramah saya. Ustadz kok tahu ya? Saya udah feeling tadi, soalnya ngelihat masjidnya ini semennya belum selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sodakoh untuk Masjid Nurul Huda, pembangunan masjid kotaknya biar dijalankan oleh remaja. Mana kotaknya? Kalau nggak ada kotak saya copot sarung saya ini. Ibu jangan khawatir, walaupun saya pakai sarung tetap pakai celana. Gimana sarung? Api apa rapi? Ini sarung bukan sembarang sarung. Lampung bukan sembarang Lampung, Lampung tempat membeli rendang. Ini sarung bukan sembarang sarung, iki sarung iso dilelang. Sopo sing tuku sarung iki, duit podo kabeh sedekah untuk Masjid Nurul Huda. Siapa orang kaya di Desa Sukorejo sing Kijang, berarti begitu saya bilang Sukorejo komplain berarti masih hidup. Masyarakat Kijangrejo sing tuku sarung Ustadz Somad nanti duitnya 100% untuk Masjid Nurul Huda. Nanti naik ke atas saya pasangkan sarungnya. Jangan khawatir, saya pulang masih ada celana.
tapi saya tidak lelang celana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana kotak remaja? Silakan sebarkan kotaknya supaya jamaah bisa bersedekah. Nanti uangnya 100% untuk masjid. Tolong kotaknya jangan cuma di bawah, naik ke atas. Di sini ada ikan hiu, ikan paus, kura-kura, buaya. Tapi buaya darat enggak ada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kotaknya kurang akeh. Kotaknya mesti disebar ke ibu-ibu. Karena walaupun yang punya sawit bapak, yang punya surat bapak, tapi yang megang uang, nah iku podok ngaku kabeh. Cepat, adik-adik, sing wedok, yang perempuan, sebarkan ke ibu-ibu. Itu kotaknya bu, mulutnya besar. Jadi kalau ibu lupa bawa uang, silakan masukkan dompet. Surat tanah, STNK, BPKB, cincin, gelang, subang, rantai, anting. Masukkan. Gigi emas, puih, masukkan. Enggak ada gunanya ibu simpan emas banyak-banyak. Ada cincin, ada gelang, ada rantai, ada anting. Kalau bapak ibu tinggalkan di dunia, ibu meninggal, emasnya diambil oleh, jangan suuzon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sedekah untuk Masjid Nurul Huda ini nanti dipakai 100% untuk masjid, jangan dipakai untuk yang lain. Dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya pengurus panitianya amanah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, sodakoh, sodakoh, sodakoh. Yang sakit-sakit, apa kata Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, dawu mardakum bis sodakoh. Obati orang yang sakit dengan sodakoh. Jadi ada orang sakit melapor kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, galigu sumur sodakoh. Alhamdulillah setelah itu diberikan kesembuhan. Ada lagi jamaah di Saudi Arabia sakit, dibawa ke Amerika, enggak ada obatnya. Dia ingat hadis Nabi dengan sodakoh, akhirnya dia bersodakoh, 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 sehat walafiat. Diceritakan dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib, kejadian aneh-aneh di dunia, orang yang sembuh karena sodakoh. Dawu mardakum bis sodakoh. Obati orang dengan bersodakoh. Dan dengan bersodakoh ini, sodaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Orang yang bersodakoh, matinya insya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Orang Kijang Rejo ini yang kaya-kaya kira-kira hidup terus atau mati? Mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Apalagi BPJS. Lebih cepat. Pejabat? Mati. Tentara? Ada tentara. Bapak Babinsa. Polisi? Ada Pak Kapolsek. Ustadz?
Astagfirullah. Iki putune siapa iki? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini semua akan mati. Kalau kita mati, mobil-mobil yang mahal tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ibu bisa jawab? Kalau bapak ninggal, ibu melu apa ora? Kalaupun enggak, ya jangan kuat-kuat Bu. Pikirkan juga perasaan mereka. Dan ibu mesti ingat, saya ini juga laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai bapak-bapak laki-laki yang punya sawit, belum ada orang Kijang Rejo yang ninggal bawa brondol. Betul? Semuanya tinggal, surat tanah tinggal, surat mobil tinggal, STNK BPKB tinggal. Ada yang paling menyedihkan Pak, ada yang paling menyedihkan. Bapak siap? Surat nikah tinggal. Mereka hanya nunggu kita 4 bulan 10 hari Pak. Setelah 4 bulan 10 hari, mereka nikah dengan brownies, brondong manis. Betul Bu? Betul katanya. Astagfirullah. Saya tadi rencana ceramah 1 jam. Tapi karena hati saya sakit 30 menit ajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau semua tinggal, kita masuk lubang tanah, diciptakan dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing. Lalu apa maknanya kita? Yang mengalir itu hanya sodakoh. Ragu-ragu mau jawab sodakoh. Cuman sodakoh lah yang mengalir. Kalau kita bukan kiai, bukan ulama, tapi kita wakaf masjid, kita sedekah masjid Nurul Huda, insya Allah pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa jambu kelutuk. Sudah lama saya tausiah, yo baru iki dihadiri manuk. Iku ono manuk siji loro. Manuk isi apa iku? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan jamaahnya membawa anak-anak, anaknya nangis dibelikan balon, bapaknya nangis dibelikan bakso bakar. Itu yang ceramah tetap ceramah, yang belanja tetap belanja. Ora apa-apa, yang penting dia juga sambil dengar ceramah. Ya betul Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari bahagia kita bisa berkumpul bersama. Tadi saya membayangkan tausiahnya ini di dalam masjid, enggak taunya di Simpang 3. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama saya tausiah, hari ini di Simpang 3. Saya ceramah di Simpang 4 pernah, tapi di Simpang 3 baru di Kijang Rejo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, apa yang bisa membuat kita merajut kebersamaan? Yang kedua adalah sholat. Makanya sholat. Saya tidak ceramah tentang memakmurkan Masjid Nurul Huda. Saya enggak mengatakan ayo sholat ke Nurul Huda. Enggak, kenapa? Saya hakul yakin, ainul yakin. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Masjid Nurul Huda enggak muat dengan jamaah. Maka insya Allah subuh besok pun begini juga ramenya. Dari bunyi aminnya kelihatannya enggak yakin. Maka kita mesti sama-sama sholat.
Inilah sholat ini. Bu, bapaknya sudah sholat? Tolong ibu jawab, siapa yang tadi malam dibangunkan suaminya sholat tahajud? Jangan angkat tangan, jangan. Saya nggak mau mempermalukan laki-laki. Karena satu laki-laki malu, seluruh laki-laki terhina. Betul wahai laki-laki? Takbir. Kalau saya takbir berarti sudah ceramah 30 menit. Tadi saya berdiri jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Ibu dalam hati saja jawab, siapa yang malam tadi dibangunkan suaminya untuk tahajud? Selama ini suami juga membangunkan malam Pak Ustadz. Bangun. Untuk apa? Untuk ngawani nonton Argentina dengan Spanyol. Bangun malam. Mati lampu, minta temanin ke dapur karena suami takut hantu. Kenapa suami itu minta temanin istri? Karena hantunya takut sama istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolonglah sholat. Kalau kita mati, yang pertama ditanya Allah. Enggak ditanya kamu waktu itu pernah menjadi PNS golongan piro. Enggak ditanya sampean sugih apa ora. Enggak ditanya sampean iki cakep, cantik apa jelek. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama ditanya adalah sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad nyuruh anaknya mudah. Yang susah nyuruh siapa? Bapaknya. Tapi di Kijang Rejo ini alhamdulillah semua bapak-bapaknya sudah sholat. Ustadz Somad, suami saya enggak sholat. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Sudah sholat bu? Ninggal. Suami saya enggak sholat. Tapi setelah sering dengar ceramah Ustadz, alhamdulillah saiki wis sholat Pak Ustadz, wis sholat. Sholat apa bu? Sholat semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum sholat, ya Allah, bukakanlah pintu hati sedulur-sedulurku iki. Mudah-mudahan pintu hatinya terbuka dan dia segera sholat. Yang sakit Pak Ustadz, kita doakan supaya dia sehat. Yang pernah sakit, sudah sehat, enggak sholat. Kita doakan supaya mati. Jangan doakan mati. Karena kita tidak boleh melaknat orang. Kita diajarkan Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya. Ibu yang suaminya belum sholat, ibu sholat hajat malam. Caranya, usolli sunnatal hajat. Bojoku urung sholat. Lillahi ta'ala. Habis itu doa. Kalau bisa doanya di dekat dia. Ya Allah, bojoku iki sholat. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Suami-suami ibu insya Allah sholat. Ustadz Somad, dulu saya nikah dengan dia karena saya sangka saya bahagia karena dia kaya. Wonge sugih, sawite wakeh, mobilnya mahal, rumahnya megah. Tapi ternyata wis rabi. Setelah nikah saya nggak bahagia Pak Ustadz. Gimana rasanya bu punya suami nggak sholat? Yo koyok turu sama babi hutan. Itu pengakuan true story, kisah nyata. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ibu-ibu ngaku, saya Pak Ustadz punya suami nggak sholat Pak Ustadz. Kok iso ibu jatuh cinta sama orang nggak sholat? Ya saya juga dulu nggak sholat Pak Ustadz.
Suami saya ini genderuwo Pak Ustadz. Terus ibu saya mak lampir. Tapi sekarang saya sudah taubat Pak Ustadz. Karena saya sudah tua. Saya ini sudah mikir mati Pak Ustadz. Terus suami ibu, suami saya sudah nggak ingat tua, nggak ingat mati. Kenapa? Dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat dari pelakor. Banyak. Saya dengar dari ucapan amin itu ada kekhawatiran yang sangat tinggi. Mudah-mudahan suaminya semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya soleh, yang perempuan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Malam-malam bapak ambil air, percikan ke wajah istri. Wake up my darling. Bangun sayang. Itu kalau pengantin baru, manten anyar. Tapi kalau anak ewes songo, bangun, 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 bangun. Tapi insya Allah semua ini adalah orang-orang yang baik-baik, yang lemah lembut semua insya Allah. Amin. Maka ketika kita sholat kita mengadu kepada Allah. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak kadesnya sholat, insya Allah kadesnya jujur, amanah dan suka pengajian. Betul? Seperti di Kijang Rejo. Bapak Kades tadi dibaca Pak Wagimun, Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Baru saya paham kenapa di desa Kijang Rejo ini ramai pengajian tablik akbar. Ternyata kadesnya suka ngaji. Kades di tempat lain tertangkap di diskotik dengan LC. Kades di tempat lain ditangkap polisi karena korupsi uang desa. Tapi di Kijang Rejo Masya Allah dan desa-desa yang sekitarnya ngaji semuanya. Mudah-mudahan kades-kades yang masih nakal segera bertaubat. Dijaga Allah hatinya, desanya. Karena dia tidak hanya memimpin rumah tangga istri dan anak, tapi dia mimpin RT-RT, RW-RW, memimpin tokoh masyarakat. Kita doakan Bapak Kades kita jujur, amanah, dan orangnya takut sama istri. Ustadz Somad, ya Pak Kades kami takut sama istri Pak Ustadz. Gimana istrinya? Istrinya nanya terus, kemana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Uang sawit mana? Gaji Kades mana? Bantuan pemerintah untuk desa mana? Kalau ada ibu kades yang begitu, itu bukan istri, tapi security syariah. Kalau ada istri yang nanya, bapak pergi kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana, sudah sholat apa belum? Istri yang model begitu mesti dijaga, karena dia adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah ke Kijang Rejo. Nanti bapak pulang jangan panggil istriku, bojoku, tapi panggillah, oh bidadari surgaku. Pasti dia akan tersenyum. Oh bidadari surgaku. Aku kok bidadari mas, aku lemu. Kamu memang bidadari tapi diturunkan dekat restoran. Kalau punya istri yang jaga suami, nanya sholat suami, nanya duit suami, sesungguhnya istri itu takut suaminya dilarikan perempuan yang nakal melalui grup-grup WhatsApp, TikTok, Facebook, internet. Bersyukurlah kalau punya istri solihah seperti ini. Pesan saya, jangan dikubur sebelum mati. Setuju Bu? Masya Allah. Saya lihat ini yang hadir ini semuanya istri solihah semua. Sekarang perempuan ini banyak yang nggak baik Bu. Nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, kuntilanak.
Yo hantu iki kok akeh wedok ya. Kalau hantu laki-laki paling pocong yo enek wedok. Sehantu-hantune pocong nutup aurat. Ora ana pocong rok mini ora enek. Tapi di desa Kijang Rejo iki, jangankan orangnya, di Kijang Rejo ini semua orangnya nutup aurat. Jangankan manusia, pipa pun nutup aurat. Allahu Akbar. Awak iki ya wis pirang-pirang dino ceramah. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, lunga nang Malaysia, nang Kamboja, tapi yo ora ono pipa pakai jilbab iku ya kene. Masya Allah, sapa sing ana ide iki? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau suaminya enggak sholat, ibu enggak perlu marah-marah, ngamuk-ngamuk. Karena kalau ibu ngamuk, suaminya ngamuk, maka terjadi perang dunia ketiga sebelum Selat Hormuz. Maka ibu cukup nyanyi aja. Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mampus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita bersatu merajut kebersamaan? Yang ketiga adalah banyak-banyak solawat. Maksud solawat ini adalah banyak-banyak zikir. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salatullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Iki grup hadroh apa iki? Apa nama grup hadrohnya Pak? Hah? Raudhatul Mujtahid. Raudhah taman, mujtahid orang yang bersungguh-sungguh. Raudhatul Mujtahid tamannya orang yang bersungguh-sungguh. Kok ketoke kita kan belum pernah latihan podo bareng ya. Tapi kok iso connect. Memang kalau orang soulmate sejiwa itu begitu. Dia belum pernah latihan ketemu langsung, so sweet. Bapak Ibu yang ada di Kijang Rejo, di Tapong, di Kampar, di Riau dan sekitarnya. Anda mau walimah, Anda mau nikah, mau pindah rumah, segera undang grup Hadroh Raudhatul Mujtahid. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, masalah berapa persen royalti nanti kita bahas. Insyaallah. Sudah ngaji, sudah sholat, sudah sodakoh, tapi pas giliran manten pakai keyboard tunggal. Pentasnya tinggi, roknya pendek. Sing nonton kakek-kakek. Penyanyi dangdutnya goyang, bisa digoyang. Iya goyang kabeh. Untune ya goyang. Tapi di Kijang Rejo sudah sodakoh, sudah sholat,
dan hiburannya adalah sholawatan. Saya di Mesir 4 tahun, Bu. Di Maroko siji loro, 2 tahun. Saya nggak pernah mendengar sholawat. Sholatullah, salamullah. Nggak pernah. Kenapa? Karena lagu sholatullah, salamullah itu adalah dari lagu ler ilir tandoring mansumilir ta ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Artinya apa? Budaya Jawa dengan lantunan-lantunannya dimasukkan ke dalam sholawat. Sholawat itu nggak boleh pakai nyanyi-nyanyi. Loh, wong azan pakai irama kok. Azan itu kan pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada irama nek. Nek azan ora pakai irama ya piye? Wallahu Akbar. Ya ora iso. Wong baca Quran ayo ana iramane kok baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pakai irama. Piye nek imam salat ora pakai irama baca Quran? Ya piye? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku jenenge apa? Imam ngamuk. Jadi memasukkan irama ke dalam sholawat oleh apa ora oleh? Ya oleh. Tapi lagu ler ilir ora iso mlebu nang ayat Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ora iso. Hanya masuk ke dalam sholawat. Tapi orang iso melebu nang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz iso ngomong Jawa. Saya ini anggota Persatuan Persija. Persatuan suami-suami istri Jawa. Bojoku wong Jombang. Jawa Timur. Setiap Idul Fitri ya mulih nang Jombang. Mudah-mudahan kita semua dipersatukan dalam ukhuwah Islamiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang nomor 3 yang bisa membuat kita bersama adalah sholawat. Sholawat iku apa? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya sudah banyak ceramah, Bu. Kadang 1 hari 3 hari. 1 hari 3 titik. Baru di Kijang Rejo inilah ceramah, jamaahnya dikasih kipas angin, ustadznya enggak. Kan hebat itu kan. Karena di bawah itu jamaahnya rame. Kalau rame itu sumuk. Kalau di atas itu orang uang. Ini jadi dan anginnya kencang. Saya ustadznya nggak pandai nyindir-nyindir. Saya orangnya to the point. Dan memang di atas ini kan memang anginnya kencang di sini. Kenapa? Memang di sini jalur angin ini. Saya cuman mau ngasih tahu, begitulah pedulinya panitia ini kepada kalian, Besti. Mereka lebih peduli pada kalian daripada saya. Jelas? Panitia ini memikir kalian, ibu-ibu. Mereka takut ustadz ini ndelok ketok ngelirik, ya aduh. Kalian dijaga oleh panitia ini. Jadi kita berterima kasih kepada panitia ini. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, sehat badan. Begitu untuk mengobati hati yang terluka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sambil masak
itu solawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Anaknya yang dengar, masakannya yang dimasak, barokah. Itu maka saya nyaman ceramah di Kijang Rejo ini. Kenapa? Anak-anak jagong. Tapi saya pernah ceramah, anak-anak lari lompat, jilbabnya ditarik wajah. Kenapa? Karena waktu masak nyanyi, ya kiong racun kucing garong. Wes kucing garong. Tapi di sini cobalah lihat anak-anaknya. Lihat anak tenang. Anak-anaknya tenang. Masya Allah, ibunya tenang. Yang enggak tenang malah bapaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, coba ibu sambil pagi masak sarapan nyanyinya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau kau mati, aku kawin lagi. Oh, apa sampean iki? Sampean nyindir-nyindir ya? Mas, wong nek ora sembayang ya kaya sampean iki kesetanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama lebih kurang 4, sudah jam 10 lewat 35. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Ini sudah melanggar kode etik ini. Selama saya ceramah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati. Ada Bapak Ibu yang tersinggung? Kunci dengar ceramah itu jangan tersinggung. Yang pelit, bakhil, medit, kedekut. Ketika Ustadz bilang sodako, tersinggung. Yang enggak sholat, ketika Ustadz bilang sodako, tersinggung. Ketika Ustadz bilang itu ada kades ditangkap di diskotik LC, ya sing lungo nang diskotik ya tersinggung. Tapi di Kijang Rejo ini enggak ada yang tersinggung. Tapi saya perlu nanya, ada yang tersinggung? Ada beberapa jamaah dengar ceramah Ustadz Somad tersinggung, pulang ninggal. Kunci ngaji jangan tersinggung. Kita bisa bersama dengan 5. Yang pertama sodakoh, yang kedua sholat, yang ketiga sholawat, maksudnya zikir. Sekarang yang keempat adalah sodakoh, sholat, sholawat, yang keempat somat. Somat maksudnya ngaji, somat itu maksudnya ngaji. Ibu, di Masjid Nurul Huda ini ada pengajian? Ada? Dari bunyinya kayaknya ragu ini. Kalau belum ada pengajian, tolong buatkan di Nurul Huda pengajian Jumat sore ibu-ibu ba'da asar wirid Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz. Mohon ibu-ibu ketua perwiritan wirid Yasin angkat tangan. Hah? Ora ono. Mak saya ketua wirid Yasin. Sepaket wirid Yasin, nasyid. Kalau acara besar hadroh, tapi kalau acara kecil-kecil nasyid. Bagus ibu-ibu pukul nasyid gendang, kelempang untuk latihan nempeleng. Bismillah tawassalna billah la. Supaya ketika orang dengar ada kelempang-kelempung di masjid, ada pengajian, maka ibu-ibu mesti iki kok Bali? Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Saya belum pernah marah sama orang pulang.
Beliau hadir bawa anak kecil sudah alhamdulillah. Kita doakan anak-anaknya soleh solihah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari gini orang sudah mau ngaji alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ngaji. Buat grup pengajiannya Bu ya. Ya. Pengajian di tempat Ustadz Somad di Rimbo Panjang Jalan Kamboja. Pengajian sore Jumat nggak perlu pakai seragam. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu malu karena iuran seragam belum lunas. Nggak ngaji gara-gara nggak ada seragam. Maka saya putuskan nggak usah pakai seragam. Sing wis yang sudah punya seragam, alhamdulillah. Ora apa-apa, apik pakai seragam, apik. Di tempat saya nggak ada iuran. Kenapa? Saya khawatir ibu-ibu takut datang pengajian karena nggak bayar iuran. Tapi kalau di Kijang Rejo sudah pakai iuran, bagus. Di Kijang Rejo saya yakin nggak apa-apa pakai iuran. Kenapa? Karena sawitnya panen terus. Dan di sini bukan cuma panen sawit, panen sukun, panen kelapa. Karena Kijang Rejo ini orangnya kaya-kaya, rezekinya berkah. Tanahnya subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Iki Kijang Rejo iki subur apa ora subur? Subur. Ustadz tahu dari mana? Bukan cuma di tanah, sampai nang pentas ya subur. Iki pupuk ya apa, NPK apa iki? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kijang Rejo ini orangnya beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk Kijang Rejo ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barokat. Buka barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka insya Allah desa Kijang Rejo ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang poin keempat, ngaji. Maulid Nabi ada atau enggak ada? Nanti hari Sabtu malam Ahad maulid di pondok. Tahun lalu yang hadir 3.000. Ustaz kok tahu 3.000? Nasinya 3.000 bungkus entek. Berarti jumlahnya banyak, malah kurang. Maulidnya namanya Maulid Arba'in 40 malam. Maulid Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, sholawatan, maulidan, Jumatan. Ini semua adalah acara kita ngaji. Anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Ini Masjid Nurul Huda malam ada anak ngaji. Di tempat Ustadz Somad 200 anak maghrib isya ngaji. Ustazahnya 15 orang. Gratis, free. Itu maka Bapak Ibu, ustaz yang ngajar kasih duit. Bapak Ibu yang sanggup ngasih, kumpulkan, digaji. Anak-anak supaya ngaji. TV, handphone, mati. Sepakat kita semua. Setuju dari maghrib ke isya TV, handphone mati, setuju? Di tempat saya TV, handphone mati semua. Kenapa? Pemadaman bergilir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kelima, apa yang membuat kita bisa merajut kebersamaan ini? Yang kelima adalah kalau kita saling mendoakan. Ibu pernah mendoakan saya? Tadi subuh Bapak mendoakan saya. Enggak pernah kami mendoakan Ustadz Somad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Waktu itu ibu sedang mendoakan saya. Yang pertama sodakoh. Yang kedua solat. Yang ketiga solawat. Yang keempat somat, yang kelima soleh. Saya sudah sering ceramah, baru di Kijang Rejo inilah
Judulnya so. Kita bisa saling mendoakan kalau kita soleh. Makanya selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Ibu waktu minta anak, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan ibu dapat suami yang soleh. Pas saya bilang mudah-mudahan ibu dapat suami yang soleh, semua bilang amin. Ada satu ibu menang. Temannya nanya, sampean kok menang? Yo, suamiku jenenge soleh. Mudah-mudahan bapak istrinya solehah. Mudah-mudahan ibu sama bapak anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Kalau 5 ini bisa kita jaga, insya Allah itulah judul kajian kita. Bersatu dalam keragaman, merajut ukhuwah, menggapai berkah. Maka turunlah berkah-berkah Allah di desa Kijang Rejo, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri ceramah jam 10 kurang 15, sekarang pas tepat jam 11 kurang 15. Ini kira-kira kalau saya ceramah tambah 1 jam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Ala hadhihin niyah, untuk ayah, ibu, kakek, kiai, ustadz, guru, pendiri desa, pemimpin yang sudah meninggal mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah yang sudah kami baca ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhum almarhumah orang tua yang sudah mendahului kami, kepada kakek nenek kami, kepada kiai para alim ulama kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampunkan segala dosa mereka, beri mereka kebaikan. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah desa Kijang Rejo ini negeri yang aman. Jadikan Kabupaten Kampar, jadikan Tapung, jadikan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah podo kabeh ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami